Saya Galang. Saya Rania. Saya Mega. Saya Ananda. Saya Krishna. Jadi di mana sih kita? Coba lagi di Museum Arkeologi Gedong Arca. Mau tahu kegiatan kita di sini ngapain aja? Yuk ikutin. Museum Arkeologi Gedong Arca terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Labatuh, Kabupaten Gianyar. Ini merupakan area parkiran yang berada di Museum Arkeologi Gedong Arca. Ini adalah area depan dari Museum Arkeologi Gedong Arca. Sebelum kalian memasuki area museum, kalian akan melewati area ini terlebih dahulu. Setelah melewati pintu masuk, kita akan melihat sebuah wantilan yang biasanya digunakan untuk tempat kumpul saat ada acara. Tepat di sebelah kiri wantilan merupakan tempat penyimpanan segala jenis situs dan koleksi bersejarah yang telah dikumpulkan di Museum Arkeologi Gedong Arca. Nah, itu dia area-area yang ada di Museum Arkeologi Gedong Arca. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara kepada salah satu staf yang ada di museum ini. Siang Bapak, Ya. perkenalkan sebelumnya saya Nurani Putri Adiningrum sebagai perwakilan dari kementerian staff. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu nama Bapak. Terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Putu Eka sebagai pemandu di Museum Gedong Arca. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kapan museum ini didirikan? Untuk pendirian museum ini, sejarahnya tidak terlepas dari berdirinya suatu balai atau dinas purbakala yang ada di Bali sebagai bagian dari dinas purbakala. Seksi bangunannya yang ada di Bali ini merupakan cabang dari dinas purbakala yang ada di Sulawesi. Jadi dari sejarahnya itu museum ini berada di bawah naungan langsung dari yang sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan yang dulu namanya Dinas Purbakala, yang sekarang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan. Untuk audia kerjanya ada Bali sama Nusa Tenggara Barat. Jadi sejarah berdiri museum ini mulai dirintis sekitaran tahun 1958 sampai 59 melalui kepala kedua yang bernama Bapak R.P. Suyono, kepala balai atau dinas purbakala isi bangun yang ada di Bali ini, dan dilanjutkan pada kepemimpinan berikutnya pada masa kepemimpinan Bapak Karto Praatmojo, itu yang nantinya museum ini atau yang dulunya museum ini merupakan bagian dari gudangnya atau tempat penyelamatan dari Dinas Purbakala itu, mulai resmi dibuka pada tanggal 14 September 1974. Jadi dibuka untuk umumnya itu tahun 1974. Pertanyaan selanjutnya, hari apa saja museum ini dibuka agar orang-orang bisa berkunjung? Jadi museum ini dibuka karena berada langsung di bawah naungan dari BPK 15 ini. Museum resminya dibuka itu mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, 5 hari kerja, dari jam 8 sampai jam 4 sore. Khususnya hari Jumat sampai jam 5 sore, dari jam setengah 5 sore. Jadi untuk satu minggu yang beberapa pegawai libur museum karena fungsinya untuk pelayanan publik. Jadi satu minggu itu bila mana ada visitasi, baik itu dari sekolah, bersurat ke kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 15, museum itu buka untuk pelayanan publiknya. Yang boleh berkunjung itu siapa saja? Apakah museum ini dibuka untuk umum? Jadi di museum ini dibuka untuk umum, baik itu dari kalangan pelajar, masyarakat umum,
Dan juga untuk kunjungan di sini didatangi juga oleh tamu-tamu mancanegara. Karena dikunjungi untuk umum, berapa tiket masuk untuk ke museum ini? Museum tidak melakukan pungutan, baik itu pungutan tiket masuk dan sebagainya, karena museum ini merupakan museum negeri dan bukan konteksnya dalam museum yang pada umumnya, karena ini tempat pelestarian. Jadi museum kembali jelas museum ini berada di bawah naung dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang wilayah 15 yang dulunya bernama Dinas Purbakala, yang memiliki tugas dan fungsi untuk pelestarian, cagar budaya, dan nilai budaya. Bagaimana sejarah penemuan situs yang ada di sini? Jadi untuk sejarah penemuan benda yang mungkin lebih dikatakan benda yang ada di gedung koleksi B ini merupakan hasil penelitian yang dalam arkeologi dan yang bernama ekskavasi atau penggalian di situs manusia purba Gilimanuk di daerah Bali Barat sana, Gilimanuk, yang dimana situs dengan beberapa temuan lainnya yang sebagian besarnya itu sekarang dibuka sebagai museum terbuka di sana dengan nama Museum Manusia Purba Gilimanuk, dan sebagian dari koleksi di sana dibawa ke sini sebagai cerminan atau contoh kelompok manusia purba atau manusia prasejarah Bali, kelompok Gilimanuk, karena mereka di Gilimanuk itu memiliki ciri khas khusus dengan adanya perbedaan dari tradisi maupun tinggalan yang diwariskan mereka dengan kelompok manusia prasejarah Bali pada umumnya. Apa saja jenis, bentuk, dan jumlah koleksi yang ada di sini? Untuk di koleksi gedung B ini dapat beberapa jenis koleksi, yaitu jenis berupa perhiasan terdiri dari kalung, ada gelang, ada beberapa perhiasan dari cangkang atau kerang-kerang sisa-sisa makanannya, ada jenis tulang atau fragmen tulang, dan ada tembikar. Tembikarnya itu terdiri dari bentuk mungkin itu bisa disebut sebagai wadah makanan, dan ada jenis tembikar berupa tempayan. Jadi tempayan ini dia difungsikan sebagai wadah kubur atau wadah tulang belulang manusia pada masa kebudayaan. Di mana saja lokasi penemuan barang-barang yang ada di sini? Untuk penemuannya kembali dijelaskan, penemuan dari benda yang ada di sini itu ditemukan di situs Manusia Purba Gilimanuk yang sekarang dibuka sebagai situsnya itu dibuka menjadi museum yang namanya Museum Manusia Purba Gilimanuk. Apa saja fungsi dan manfaat dari barang-barang di sini pada zamannya? Fungsi dari benda-benda yang ada di gedung koleksi ini pada zamannya itu difungsikan sebagai bekal kubur, kecuali yang tembayan dia difungsikan sebagai wadah kubur. Karena pada masa itu ada kepercayaan manfaat untuk benda-benda ini pada masa manusia pada masa itu jadi dimanfaatkan sebagai bekal kubur, karena ada jenis ritual kepercayaan di mana manusia prasejarah itu mengenal beberapa kepercayaan animisme yang disebut dinamisme itu, di mana kehidupan terdiri dari kehidupan di alam dunia yang kita hidupi atau kita diami ini dan kehidupan di dunia kematian. Jadi pada masa atau di mana manusia itu meninggal pasti dibekali dengan bekal-bekal kubur berupa wadah kubur, baik itu tembikar berganti dan beberapa perhiasan, dan biasanya disertakan makanan. Lanjut ke pertanyaan terakhir, apa manfaat dan relevansi yang dapat dipelajari dari temuan purbakala itu terhadap kehidupan masa kini dan masa yang akan datang? Jadi mungkin hubungan dari penemuan ini kita bisa belajar dari benda-benda warisan leluhur ini yang namanya benda cagar budaya, bercermin dari hidup masa lalu, di mana manusia masa lalu dari peradabannya
kehidupannya, kepercayaannya yang kita warisi sekarang. Sampai sekarang itu masih kita laksanakan juga beberapa tradisi yang namanya tradisi megalitik. Mungkin bermanfaat yang akan datang, mungkin lebih ke tujuan pemerintah agar generasi yang akan datang ini mempelajari yang namanya cagar budaya atau warisan budaya masa lalu ini sebagai cerminan masa lalu bangsa, agar kedepannya bangsa ini lebih dengan generasinya lebih berkarakter dan mencerminkan jiwa kecintaan terhadap bangsa dan tanah air. Baik, segitu saja wawancara yang saya lakukan bersama Bapak PTK. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Iya, terima kasih Mbak. Nah, itu dia hasil wawancaranya. Sekian observasi kami di Museum Arkeologi Gedong Arca. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami tutup dengan para mesanti. Sati, om. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu.